Oke, kali ini kita akan ngebahas salah satu contoh perhitungan untuk dalam menganalisa laporan keuangan. Nah, ini kan teman-teman bisa perhatikan di sini ada the last 2 years of financial statement of PKN Co. Dengan ada statement financial position tanggal 31 Desember tahun 2015 dan tahun 2016 seperti itu kan. Nah, ini sudah diberikan datanya. Berarti kan kita bisa lihat kalau dalam hal ini perusahaan itu membandingkannya dengan performance benchmark itu tentang analisa tren gitu kan. Artinya dia membandingkan antara tahun 2015 dan tahun 2016. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada account cash receivable inventory gitu kan. Jadi pertama kita disuruh menghitung gitu kan. Dari hal ini kita disuruh menghitung menghitung berapa sih current ratio untuk tahun 2015, current ratio untuk tahun 2016 seperti itu. Nah, pertama di sini ada current ratio gitu kan ya. Oh, tunggu sebentar. Yang B-nya adalah evaluate the firm financial position and the end of 2015 dan 2016 dengan kebijakan liquidity, capital structure, asset management efficiency, dan profitability ya kalau gitu ya. Jadi kita disuruh menghitung berapa sih nilai-nilai rasionya ini, terus kita mengevaluasi seperti itu ya. Oke, jadi ini kita gabung aja sekaligus teman-teman. Nah, yang pertama ada current ratio. Nah, current ratio kita bisa menghitung ya dengan cara membandingkan aset lancar gitu kan. Aset lancar dengan liabilitas lancar gitu kan. Nah, pertama tahun 2015 teman-teman bisa perhatikan tuh tahun 2015 di sini tuh kita bisa lihat aset lancarnya apa aja. Pertama ada cash gitu kan, ada AR, ada inventory. Nanti ini kita jumlahkan, baru kita bagi sama current liabilities-nya. Nah, current liabilities-nya tentu ada accounts payable sama short-term bank loan. Gitu. Jadi teman-teman pasti udah tahu ya akun-akun mana aja yang tergolong sebagai current gitu kan, current untuk yang aset dan current yang untuk yang liabilities. Jadi tinggal teman-teman bagikan gitu kan. Jadi kita kalau di sini tuh caranya adalah nge-sum dari cash sampai inventory, baru kita bagi sama sum dari accounts payable sampai short-term bank loan. Nanti hasilnya adalah 1,8364. Nah, untuk tahun 2016 itu juga seperti misalnya sama. Nah, kalau teman-teman perhatikan, antara current ratio di tahun 2015 tahun 2016 dengan industri yang sama, itu rata-rata industri yang sejenis dengan si PKN CO ini ternyata mereka masih di bawah gitu. Jadi kan kalau teman-teman perhatikan ketika current ratio-nya itu lebih kecil gitulah ya. Ini kan kalau teman-teman perhatikan kalau dari sini gitu kan berarti sebenarnya antara tahun 2015 tahun 2016 itu kan terjadi penurunan. Itu kan berarti otomatis di sini tuh asetnya itu terjadi penurunan. Jadi orang-orang ataupun industri yang sejenis dengan mereka itu tuh lebih baik ketimbang si perusahaan si PKN Co ini, karena teman-teman perhatikan 2015 ini dia turun, di tahun 2016 juga dia turun jauh gitu ya. Jadi otomatis ini sangat sangat-sangat nggak bagus lah ya. Dia tuh poor. Kalau misalkan ada good, ada poor-nya. Nah, sedangkan untuk yang acid test ratio itu adalah kita mengeluarkan inventory. Itu jadi kita kan tadi kalau ibaratnya di sini tuh sama kayak current ratio, tapi kita mengeliminasi akun inventory-nya. Jadi kita hanya menghitung dari cash dan AR gitu. Inventory tidak kita hitung. Kenapa? Karena kadang inventory ini dianggap sebagai barang yang susah cair. Maksudnya dia tuh lebih banyak bisa dibilang ya susah laku gitu ya, karena namanya barang itu kan barang dagang. Kadang kan kalau laku ini tergantung ya, nggak bisa cepat gitu ya. Jadi otomatis dia dikeluarkan gitu. Jadi otomatis dari hasil ini bisa kita lihat bahwa hasilnya adalah 0,7 dan dia turun lagi gitu ya.
Jadi kita lihat bahwa industri-industri yang sejenis dengan Pekancu lebih bagus karena tahun 2015 dan tahun 2016 dia turun ya. Nah, jadi kita perhatikan, tadi kan dia ini ya current ratio-nya ada inventory, dia turun. Nah, sedangkan ketika nggak ada inventory pun dia juga turun. Berarti permasalahan dari si dari Pekancu ini bukan dari inventory-nya, itu pasti dari aset lainnya seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat lagi nih, average collection period. Nah, untuk yang average collection period itu mengukur jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan dalam mencarikan AR. Jadi gini, kan kita AR itu kan kalau misalnya kita kayak penjualan kredit, jadi seberapa cepat gitu ya, ataupun seberapa kita bilangnya, berapa cepat, berapa jumlah hari yang dibutuhkan untuk mencairkan si account receivable ini. Nah, kita cara menghitungnya dengan cara AR dibagi daily credit sales gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa menghitung dengan accounts receivable dibagi annual credit sales dibagi 365 hari. Nah, jadi kalau di sini kita lihat, di sini dia tuh kita menghitung dengan AR-nya ada 15.625, kita bagi sama sales-nya 187.500. Baru kita kali sama 365. Jadi di sini hasilnya adalah 30,4. Dan di tahun 2016 dia turun. Nah, harus teman-teman perhatikan. Artinya, kalau industrinya itu dia perlu mencarikan AR-nya itu selama butuh waktu 37, sedangkan PKNCU butuh di tahun 2015 30 hari, sedangkan tahun 2016 dia hanya butuh 18 hari. Ini sangat bagus ya. Jadi dia tuh lebih cepat mencairkan AR-nya ketimbang perusahaan-perusahaan sejenis. Berarti kan dari permasalahan ini inventory tadi nggak bermasalah gitu kan. Karena kita lihat dia tuh bagus karena dia AR-nya cepat cair. Tadi kita lihat inventory ketika kita sudah turunkan inventory-nya atau kita sudah kurangkan inventory-nya, ternyata hasilnya juga tetap turun gitu ya. Otomatis bukan salah di AR sama inventory-nya. Berarti antara cash-nya ataupun current asetnya, berarti yang bermasalah antara cash, AR, dan inventory adalah cash-nya. Karena teman-teman perhatikan dari tahun 2015 ke tahun 2016 penurunnya jauh. Gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman coba kita hitung ya. Ini bagi ini. Sebentar ya. Oh maaf. Oke, sebentar ini dulu. Ya, coba kita bagi. Nah, penurunannya itu cukup jauh gitu teman-teman. Jadi otomatis kalau teman-teman lihat ini sangat-sangat nggak bagus ya, karena dia dari 11.250. Jadi cash ini kok bisa turun kemana gitu ya. Jadi kita harus perhatikan lagi. Nah, selanjutnya kita menghitung inventory turnover. Nah, inventory turnover itu bisa kita cari gitu kan. Ini dengan cara membandingkan antara inventory dibagi sama COGS-nya. Kenapa gitu kan? Karena kalau teman-teman perhatikan, kalau inventory turnover itu kan dia mengukur berapa sih perputaran, namanya turnover berarti perputaran dari si inventory dalam 1 tahun. Itu berarti kan kita lihat COGS-nya ada berapa dan si inventory berapa. Karena kan kalau COGS itu kan berhubungan sama inventory. Kalau inventory-nya tinggi berarti COGS-nya juga tinggi. Gitu. Jadi kalau dihasilkan dari sini ternyata inventory-nya itu tinggi daripada si industri sejenis, sedangkan 2016 juga tinggi. Otomatis gini kan, oke, kalau untuk yang namanya turnover, semakin tinggi hasilnya, berarti semakin baik ya teman-teman. Jadi dari hasil ini antara perusahaan sejenis dan PKNCO lebih bagus ya dalam hal si inventory turnover. Untuk debt ratio sama teman-teman, kalau di sini kalau debt ratio itu adalah cara mengukur itu tentang kita bagi tentang total liability sebagai total aset.
Nah, ini kita bagi, oke teman-teman. Jadi hasilnya itu kalau dilihat dari depresi ini kita mengukur berapa sih porsi aset perusahaan yang dibiayai dengan melalui pinjaman utang. Jadi kalau semakin besar, kalau ini menurut aku ya, ketika hasilnya itu karena liabilitasnya di atas, kalau liabilitasnya semakin besar gitu, berarti otomatis dia itu nggak bagus. Gitu. Berarti dia tuh kalau misalnya utangnya bisa jatuh tempo sekarang, dia tuh nggak bisa gitu kan. Nah, karena di sini kalau dilihat dari industri itu kan dia 58%, sedangkan tahun 2015 dia 50% lebih bagus gitu, lebih sedikit lebih bagus. Tapi ketika di tahun 2016 dia meningkat lagi, ini jauh di atas, maksudnya cukup jauh gitu kan peningkatannya. Jadi ini nggak bagus ya, dia kita kategorikan sebagai poor, kurang baik. Sedangkan time interest earn itu kan adalah itu mengukur kemampuan dalam membayar pokok utang beserta bunganya. Jadi tinggal kita ngebagi tentang apa namanya EBIT. Kalau di sini itu mana nih? Ini EBIT ya. EBIT di sini itu ada 18.000. Jadi ini kalau dibilang ini income gitu kan before interest dan tax gitu ya. Jadi kalau di sini dilihat hasilnya ini kurang bagus ya. Karena berarti kalau dia income-nya, berarti di sini income-nya dia kecil gitu ketimbang si perusahaan sejenisnya. Jadi kurang bagus. Sedangkan untuk operating profit margin gitu kan, itu kita bisa mengukurnya ataupun menghitungnya dengan cara ngebagikan antara EBIT tadi dengan sales gitu kan. Kalau di sini tuh hasilnya adalah 9,6. Ini juga nggak bagus ya, karena kalau namanya kalau namanya EBIT itu kan suatu hal yang bagus gitu ya. Kalau EBIT ini kecil gitu di atas, kalau ini misalnya kita bilang A per B, berarti kalau ketika A-nya itu kecil gitu kan, berarti kan dia nggak bagus gitu kan. Berarti ketika tahun 2016 dia meningkat, ini cukup bagus. Nah, untuk total aset, kalau teman-teman perhatikan di sini itu meningkat, ini juga bagus seperti aku bilang katakan tadi. Kalau turnover semakin tinggi hasilnya semakin bagus. Yang untuk yang OROA atau operating return on asset, ini kita lihat ini juga bagus ya karena dia lebih besar daripada, berarti dia kemampuan dalam dari tingkat profitabilitas perusahaannya itu juga bagus. Karena kalau dilihat ini 11,4 dia meningkat ya, karena kalau di sini tuh dia income-nya tinggi. Jadi dia bisa memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan income yang tinggi. Ini bagus. Sedangkan return on equity dia juga meningkat. Berarti karena dia income-nya tinggi, berarti dia equity-nya bagus. Maaf, ketika income-nya tinggi, berarti nanti return on equity-nya juga besar. Ini meningkat dan ini bagus ya, meningkat jauh. Jadi kalau menurut aku yang sangat bermasalah itu adalah ketika cash-nya di sini. Ini cash-nya turun. Ini yang bermasalah menurut aku ya di bagian current ratio untuk yang ini, baru yang untuk yang namanya debt ratio, karena di sini dia tuh meningkat gitu ya, jauh. Jadi seperti itu teman-teman untuk menganalisanya. Jadi satu-satu kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat dari sini kan yang bermasalah tadi adalah cash sama liabilitasnya. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada yang kurang ataupun salah, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih teman-teman.